Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Kristus buat seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Sebelumnya mari kita sama-sama ucapkan salam revival. Saya berubah, saya berkarya, dan saya menjadi berkat. Biarlah ini boleh menjadi komitmen kita sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa berubah, dan kita akhirnya boleh menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang singkat pada saat ini yang terdapat di dalam Amsal Sulaiman 24 ayat 3. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama membaca. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan hikmat rumah didirikan. Saya beri tema firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan. Kalau kita membangun rumah, tempat rumah tinggal kita, gedung-gedung yang besar, kita tahu yang dibicarakan Tuhan saat ini bukan membangun rumah, tempat gedung kita tinggal, tetapi membangun rumah rohani. Kalau kita membangun rumah, gedung-gedung besar, kita pasti dimulai dulu dengan perencanaan. Bagaimana rencananya, bagaimana bentuknya, kemudian baru mulai membangun rumah itu. Dan kalau rumah itu sebelum dibangun, pertama-tama harus diletakkan batu di bawah sebelum bangunan itu dimulai. Dan kalau kita melihat di dalam membangun rumah kehidupan kita kepada Tuhan, kita juga harus dilandasi dengan batu. Di dalam firman Tuhan, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dasar dari bangunan rumah itu adalah batu. Kalau dasarnya rumah yang kita bangun itu pasir, satu waktu kalau datang hujan lebat petir, maka rumah itu akan rubuh. Tetapi kalau rumah yang dibangun di atas dasar batu, rumah itu akan kokoh, berdiri kuat. Dan batu ini berbicara tentang Yesus Kristus. Kalau dasar kita, di dalam kita membangun rumah rohani kita, dasarnya adalah Yesus yang menjadi batu karang kita, maka tidak akan mudah walaupun hidup ini ditimpa dengan berbagai-bagai masalah, persoalan, kita akan tetap tegak berdiri karena dasarnya adalah batu. Kita melihat di dalam membangun rumah secara bangunan yang kita tempati ini, gedung-gedung yang besar, dasarnya adalah batu, kemudian adalah pasir, besi, kayu, dan sebagainya yang boleh memperlengkapi rumah itu semuanya. Dan kita tahu rumah itu sesudah selesai, rumah itu akan merupakan satu bangunan yang kokoh. Begitu juga dengan bangunan rohani kita, kehidupan rohani kita, iman kita kepada Tuhan itu. Supaya iman kita kokoh, kita harus mempunyai dasar yang kuat, yaitu dasarnya adalah Yesus Kristus yang menjadi landasan hidup kita. Yesus Kristus yang menjadi kekuatan kita.
bukan bangunan-bangunan yang akan mudah roboh. Karena satu waktu kalau datang percobaan, masalah, kalau dasar kita, iman kita didasari dengan Yesus Kristus sebagai batu karang, kita tidak akan mudah roboh. Dan kita percaya di dalam firman Tuhan melalui hikmat, sebuah rumah dibangun dengan pemahaman itu didirikan. Kita tidak dapat membangun gedung yang bagus di atas fondasi yang lemah. Bapak Ibu semua sudah mengetahui, dan kita harus memiliki fondasi dasar yang kuat. Kalau ingin memiliki satu gedung yang kuat dalam membangun kehidupan, kita perlu memiliki landasan yang kokoh. Dalam membangun kehidupan, untuk membangun seperti membangun rumah, kita punya landasan iman yang kuat. Iman yang kuat itu adalah dasarnya Yesus Kristus. Firman Tuhan memberitahukan kita ulang-ulang, Yesus Kristus adalah dasar landasan yang kuat dan batu penjuru. Yesus membagikan kebenaran ini kepada para pengikutnya. Kalau kita melihat di dalam Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Matius 7 ayat 24 dan 25 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku itu dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Kita tahu firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya sama seperti orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kalau rumah di atas batu, datang hujan yang lebat dan datanglah banjir atau angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak akan roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataanku itu dan tidak melakukannya, seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan itu dengan baik, kita seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu karang, yaitu Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 dan 6. 1 Petrus 2 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion, yaitu di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Yang percaya kepadanya tidak dipermalukan. Di dalam Yesaya 28 ayat 16 dikatakan demikian juga firman Tuhan. Yesaya 28 ayat 16. Sebab itu begini firman Tuhan Allah
Sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu penjuru yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa percaya tidak akan gelisah. Siapa yang percaya akan batu penjuru yaitu Yesus Kristus adalah dasar yang kuat di dalam kerohanian kita, dalam mengiring kepada Tuhan. Kalau dasarnya adalah Yesus Kristus, kita tetap akan tinggal teguh menjadi bangunan rohani yang kuat, yang kokoh, yang boleh menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang, tetapi Dia adalah batu penjuru. Ia telah menjadi batu penjuru buat kita semuanya yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu marilah kita tetap mendirikan rumah rohani kita. Iman kita dasarnya bukan karena uang, bukan karena kemewahan, tapi dasarnya adalah Yesus Kristus yang menjadi batu penjuru. Maka rumah rohani kita itu akan kokoh walaupun ditimpa berbagai-bagai masalah percobaan. Seperti Ayub, dia akan tinggal tetap teguh mengiring kepada Tuhan dengan setia. Terima kasih telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita sama-sama berdoa. Sekali lagi kita baca ayat yang sudah kita baca. Dengan hikmat rumah dibangun dan dengan akal budi didirikan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami sudah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau boleh mengajar kepada kami, agar kami boleh mendirikan rumah rohani kita di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus sebagai batu penjuru, boleh menjadi dasar pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Tuhan menyertai dalam usaha pekerjaan mereka, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa mendoakan terus Ibu Gembala kami, Tuhan yang sudah memilih memanggil, topang beliau Tuhan, berikan kekuatan lahir batin, urapan yang baru, senantiasa Engkau tambah-tambahkan kepada Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga besar GPDI El Shaddai dan setiap orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Amin.